Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di episode pertama bincang-bincang politik yang memang belum diberi judul, tapi saya akan mencoba mengulas beberapa masalah-masalah politik lokal, terutama di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, yang sama seperti daerah lain pada 2024 nanti, tepatnya pada bulan November tanggal 27 akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau kita lihat di Provinsi Kepulauan Riau, itu yang menarik menurut saya tentu yang pertama provinsi. Kenapa menarik? Karena di situ sudah ada kepala daerah incumbent yang sama-sama sudah diketahui, yaitu Bapak Ansar Ahmad. Dan kemudian yang menarik lain adalah di Batam. Nah, kenapa Batam menarik? Karena lebih dari separuh penduduk Provinsi Kepulauan Riau, artinya juga lebih dari separuh pemilih di Provinsi Kepulauan Riau bertempat tinggal di Kota Batam. Itu yang pertama. Yang kedua, Batam itu selama ini dikenal dengan dua mesin. Satu, pemerintah Kota Batam. Yang kedua adalah Badan Pengusahaan atau BP Batam yang dulu disebut dengan Otorita Batam. Nah, yang menarik di Batam, kita mulai dengan Batam dulu. Ini ada dua calon yang mulai disebut-sebut, yang mulai muncul, mulai bersosialisasi karena memang jabatannya sedang diemban, yaitu antara Wakil Wali Kota Bapak Amsakar Ahmad yang hari ini masih berpasangan dengan Bapak Haji Muhammad Rudi. Nah, Bapak Haji Muhammad Rudi kabarnya akan naik kelas atau berusaha naik kelas ke provinsi. Tentu yang ditantang adalah Gubernur incumbent Bapak Ansar Ahmad. Nah, satu lagi yaitu Wakil Gubernur Ibu Hajah Marlin Agustina. Nah, Ibu Hajah Marlin Agustina ini kan istrinya Wali Kota Batam hari ini, Bapak Haji Muhammad Rudi. Nah, kenapa menarik berdua ini adalah sama-sama kader Partai Nasdem. Nah, sebenarnya kalau posisi Ibu Marlin tidak wakil gubernur hari ini, sebenarnya masalahnya clear. Jadi yang akan menjadi suksesor penerus Pak Haji Muhammad Rudi adalah Bapak Amsakar Ahmad, karena sudah dua kali menjadi wakil dari beliau, dari Pak Muhammad Rudi. Nah, masalahnya adalah pada tahun 2020 yang lalu, Ibu Marlin ini menjadi wakil gubernur mendampingi Pak Ansar Ahmad. Tentu tidak mungkin terhenti begitu saja karir politik beliau. Tentu akan mencoba untuk meraih kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, disebut-sebut juga Ibu Marlin Agustina akan mencoba menjadi Wali Kota Batam. Nah, apakah nanti mungkin terjadi antara Ibu Marlin berhadapan dengan Pak Amsakar? Ini belum tahu ya. Ini tergantung keputusan partai politik, terutama Partai Nasdem yang akan berkoalisi dengan beberapa partai lain karena tidak cukup 20% ya. Kalau dilihat dari tren beberapa kali pemilu. Nah, apakah pada pemilu 2024 legislatif ya, pada bulan Februari tanggal 14 itu Partai Nasdem bisa memenuhi 10 kursi untuk di Kota Batam sehingga mencapai 20%? Bisa saja terjadi, tapi juga barangkali perlu berkoalisi dengan yang lain. Apalagi kalau misalnya perolehan kursi tidak sampai 10 kursi. Nah, antara Ibu Hajah Marlin Agustina dengan Bapak Amsakar Ahmad ini kan satu perahu, satu keluarga. Sehingga menurut informasi yang kita dapat di internal Partai Nasdem, semuanya akan diukur dengan tingkat elektabilitas melalui survei yang akan dilakukan beberapa kali. Nah, survei awal saya mendapat bocoran memang posisi Bapak Amsakar Ahmad masih lebih tinggi dibanding yang lain. Barangkali angkanya hampir mencapai 50%. Tapi jangan lupa bahwa survei dilakukan itu beberapa bulan yang lalu ketika belum muncul calon-calon yang lain.
Artinya calon-calon lain belum declare. Nah, apakah nanti setelah calon-calon yang lain declare, posisi Pak Amsakar Ahmad akan terus naik atau stuck pada angka antara 40 sampai 50, atau bahkan Ibu Marlin ya, diam-diam terus mencoba untuk eksis, bisa mengejar posisi Pak Amsakar. Nah, menurut saya ya, kalau nanti calon-calon yang lain sudah mulai muncul, tentu angka yang 100% itu akan terbagi rata. Nah, hari ini kita melihat panggung politik atau panggung pergerakan di Batam itu sudah terbagi 3, mau tidak mau. Satu, panggungnya Haji Muhammad Rudi sebagai wali kota dan kepala BP Batam, yang beliau juga punya keinginan menjadi gubernur. Kemudian panggung yang kedua adalah panggung untuk Bapak Amsakar Ahmad, hari ini adalah wakil wali kota dan ketua Partai Nasdem Kota Batam. Dan panggung ketiga adalah maksud saya adalah Hajah Marlin Agustina yang hari ini adalah wakil gubernur, yang konon kabarnya sejak awal tidak mendapat porsi yang proporsional dari gubernur incumbent, yaitu Bapak Ansar Ahmad. Nah, panggung yang terbagi ini menurut saya adalah sebuah keniscayaan. Sebagai wali kota Batam, Bapak Muhammad Rudi tidak akan mungkin membiarkan istri beliau yang hari ini sudah pegang jengkol sebagai wagub terus diistirahatkan di rumah. Itu tentu tidak mungkin. Nah, sementara untuk pergerakan sebagai wakil gubernur sepertinya masih terbatas. Karena sejak awal kita sudah tahu antara Pak Ansar dan Ibu Marlin, atau yang dalam hal ini notabene adalah suaminya Bu Marlin, yaitu Pak Rudi, ini hubungannya kurang harmonis sejak awal mulai dilantik. Bahkan beberapa saat sebelum dilantik sudah ada riak-riak soal pembagian kepala dinas, sekda, itu tidak mencapai kata sepakat. Nah, tentu mau tidak mau Rudi akan membiarkan istrinya bermain di panggung yang sama antara dirinya, Amsakar Ahmad, dan Marlin Agustina. Nah, ini yang menjadi menarik nanti seperti itu. Nah, apakah salah misalnya ketika nanti suatu saat elektabilitas Marlin Agustina akan naik mengejar atau membayang-bayangi Amsakar Ahmad? Menurut saya tidak salah. Kenapa? Nah, itu tadi, karena nggak mungkin dong wakil gubernur dianggurin dalam tanda kutip oleh suaminya sendiri yang kebetulan memegang tampuk kekuasaan pada hari ini. Nah, inilah yang menurut saya akan menjadi persoalan ya di internal Partai Nasdem. Tapi seperti yang pernah diungkapkan oleh beberapa elit Partai Nasdem Kepulauan Riau, bahwa semuanya nanti akan diukur melalui survei elektabilitas. Nah, tetapi hemat saya, jika seandainya elektabilitas Marlin dengan Amsakar itu sedikit saja perbedaannya atau unggul tipis Amsakar Ahmad, maka menurut saya besar kemungkinan Ibu Marlin lah yang akan diusung menjadi calon wali kota Batam. Nah, kenapa? Karena ini persoalan berkaitan dengan persoalan logistik yang hari ini atau setelah 2 periode ini lebih banyak dikeluarkan oleh Haji Muhammad Rudi. Nah, sementara Amsakar Ahmad memang pada saat pendaftaran periode pertama dulu adalah calon yang paling miskin. Nah, apakah setelah 2 periode nanti kekayaan Amsakar Ahmad akan bertambah signifikan? Tentu menurut saya kecil kemungkinan. Karena sebagai wakil wali kota tentu akselerasi beliau tidak sebebas wali kota atau kepala daerah. Nah, inilah yang akan menyebabkan akan terjadi sedikit dispute mungkin ketika penentuan calon wali kota yang akan diusung oleh Nasdem. Nah, yang menarik itu adalah bahwa Amsakar Ahmad ternyata sudah mulai dilirik oleh partai yang lain. Sebut saja misalnya Partai Golkar atau partai-partai tengah lainnya yang mulai menimbang-nimbang apakah Amsakar setelah nanti
atau andai kata tidak diusung oleh Partai Nasdem, apakah mereka bisa lirik? Nah, ini sudah terjadi sepertinya pembicaraan-pembicaraan awal dengan beberapa partai politik. Nah, menarik untuk menyimak ini sampai nanti pada saat penentuan bakal calon, yaitu sekitar awal tahun 2024. Tetapi jangan salah, karena pilkada akan didahului dulu oleh pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tentu nanti akan sangat berpengaruh siapa capres dari Nasdem, kemudian siapa calon-calon legislatif dari Nasdem yang akan menjadi vote getter untuk memenuhi kuota 20% sebagai syarat mengusung calon kepala daerah itu. Nah, menarik juga kita lihat ke depan apakah nanti Amsakar Ahmad, seorang wakil wali kota yang selama ini dikenal sangat loyal kepada Haji Muhammad Rudi, akan tergoda oleh pinangan partai lain. Tentu ini membuat Haji Muhammad Rudi harus berpikir matang untuk menentukan siapa kira-kira yang akan diusung. Tetapi kalau seandainya elektabilitas pada saat menjelang penentuan calon nanti ternyata Amsakar Ahmad leading dan jauh jaraknya dengan Hajah Marlin Agustina, tentu menurut hemat saya, menurut perkiraan saya adalah bahwa Amsakar yang akan ditetapkan sebagai atau diusung menjadi calon wali kota pengganti Haji Muhammad Rudi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor, misalnya dalam survei tentu ada pertanyaan-pertanyaan titipan. Misalnya, andai kata Haji Muhammad Rudi mencalonkan diri sebagai gubernur dan istrinya Hajah Marlin Agustina dicalonkan sebagai wali kota Batam, apakah akan menggerus suara salah satunya? Misalnya suara Haji Muhammad Rudi akan tergerus dengan munculnya sosok Marlin Agustina, karena bagaimanapun informasi seputar nepotisme, seputar ya katakanlah dalam satu keluarga tuh suami maju ke provinsi, terus istri maju ke kota, apakah itu akan berpengaruh? Tentu nanti akan dijawab oleh responden. Nah, responden ini kuncinya gitu loh. Jadi kalau responden mengatakan bahwa itu akan berpengaruh atau mereka menjawab tidak akan memilih salah satunya atau tidak akan memilih Haji Muhammad Rudi seandainya dia juga mencalonkan istrinya, tentu Haji Muhammad Rudi akan berpikir ulang untuk mengusung istrinya sebagai calon wali kota. Yang penting adalah bagi Haji Muhammad Rudi, dirinya bisa menjadi gubernur untuk menantang Ansar Ahmad. Nah, barangkali itu akan menjadi pertimbangan yang matang, terutama oleh internal Nasdem maupun oleh Ketua Umum DPP. Jangan lupa di Nasdem ini termasuk partai yang memegang azas komando. Kita tahu Surya Paloh tidak akan gegabah untuk menentukan calon. Biasanya dia akan minta hasil survei, dan survei itu akan dilakukan berkali-kali oleh survei independen. Nah, ini yang membuat pilkada Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau akan sangat menarik. Oke, baik. Dalam episode ini itu dulu yang kita coba ulas, sehingga nanti kita akan melihat apakah akan ada calon ketiga. Nah, ini menarik juga. Untuk calon ketiga, apakah akan ada seandainya Marlin maju, Amsakar maju, terus adakah calon ketiga yang akan menantang keduanya? Karena kedua ini sebenarnya mempunyai ceruk suara yang hampir sama. Ya, Nasdem tentu saja, partai koalisi nanti seperti apa koalisinya. Kemudian etnis, ya kebanyakan akan dipilih oleh orang-orang Melayu, orang-orang Jawa, oleh orang-orang nasionalis. Nah, calon ketiga yang akan muncul sebenarnya menarik ketika paslon ketiga ini bisa memecah suara antara Marlin maupun Amsakar Ahmad. Nah, ini menarik. Apakah misalnya katakanlah terjadi nanti calon ketiga adalah koalisi atau perbancuhan antara kelompok nasionalis dan kelompok religius, atau kelompok-kelompok di luar etnis-etnis yang mainstream. Mainstream dalam pengertian adalah di luar etnis-etnis yang besar seperti Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Melayu.
Nah, ini kalau terjadi kolaborasi seperti ini juga menarik dan harus hati-hati. Karena itu tadi, karena menurut saya adalah arsiran suara antara Marlin dengan pendukung Amsakar itu ada arsiran yang menurut saya juga perlu dipertimbangkan. Nah, inilah dulu sekedar pemanasan dalam episode kali ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Barangkali kita akan mengulas lebih tajam soal pilkada di Provinsi Kepulauan Riau. Siapa misalnya pasangan yang akan diambil oleh Ansar Ahmad, atau siapa pula pasangan yang akan diambil oleh Haji Muhammad Rudi. Karena di provinsi sepertinya belum ada calon lain yang akan muncul. Kemungkinan dua balon tadi yang saya sebut, Ansar dan Rudi, akan terjadi head to head. Nah, ini wakil akan sangat berperan menentukan kemenangan salah satunya. Demikian dulu, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.